Heho Pop, gengs! Jet tempur pesawat militer yang menggunakan mesin jet membuatnya terbang dengan kecepatan tinggi. Dirancang khusus untuk pertempuran dan penyerangan udara ke udara. Seiring perkembangan, ada yang menambahkan fitur untuk penyerangan udara ke darat dan laut. Semakin canggih, fitur lainnya hadir untuk menghilangkannya dari radar musuh. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelajahi pertempuran udara dari masa ke masa melalui evolusi jet tempur dalam video berikut. Kita mulai dari sejarah jet tempur itu sendiri. Jerman telah membayangkan potensi besar dari pesawat perang yang menggunakan mesin jet. Bayangan ini didapatkan dari desain awal pesawat bermesin jet yang didesain oleh Hans-Joachim Past von Ohain, seorang desainer pesawat terbang Jerman. Dan pesawat terbang pertama yang menggunakan mesin jet adalah Heinkel HE-178, pesawat dari perusahaan pribadi milik Ernest Heinkel yang bernama Heinkel. Berdasarkan keberhasilan itu, militer Jerman mengembangkan pesawat tempur bermesin jet. Pengerjaan desainnya dimulai sebelum Perang Dunia Kedua pecah atas permintaan Kementerian Penerbangannya. Hingga akhirnya, pada tahun 1941 hingga 1942, lahirlah jet tempur pertama di dunia. Messerschmitt Me-262 disingkat menjadi Me-262 melengkapi pertempuran Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Dijuluki burung badai, jet ini dipensiunkan pada tahun 1945. Sepenuhnya bermesin jet yang artinya sudah berkecepatan subsonik, tapi masih dengan persenjataan konvensional. Pesawat inilah yang disebut atau diklasifikasikan ke dalam jet tempur generasi pertama. Beroperasi pada era tahun 1940-an. Masih sangat sederhana. Yang kontrol penerbangannya, perangkat elektroniknya masih dasar banget. Tidak dilengkapi dengan radar, tidak dilengkapi perlindungan diri, persenjataan yang berupa mesin tembakan atau meriam, bom dan roket dikendalikan secara manual. Pesawat generasi pertama ini juga beroperasi dalam jarak subsonik alias tidak terlalu jauh jangkauan terbangnya. Dengan semua fitur dasar ini, generasi pertama hanya fokus pada pencegatan udara secara gesit. Setelah Jerman menjadi pionir, beberapa negara pun mengembangkan jet tempur generasi pertamanya. Amerika Serikat mengembangkan F-86 Sabri, Rusia mengembangkan MiG-15 Fagot dan MiG-17 Fresco. Pada pertengahan tahun 1950-an sampai awal tahun 1960-an, jet tempur memasuki generasi kedua dengan memperkenalkan beberapa fitur penting untuk pengembangan selanjutnya di masa depan, yakni radar udara ke udara, plus rudal pelacak radar dan tanda bahaya. Jet tempur generasi kedua juga telah dilengkapi dengan inframerah, misil sudah bisa dikendalikan semi-aktif, dan tidak lagi sepenuhnya manual. Jangkauan peluru radar kendalinya mulai meluas, mesin jet supersoniknya juga telah didukung oleh desain aerodinamik. Yang dari jet tempur pencegat udara, generasi kedua bertambah fungsi menjadi tempur penyerang udara. Memang dirancang untuk menyambut era 60-an yang dipenuhi dengan perang. Jet tempur generasi kedua ini diproduksi beberapa negara. Amerika Serikat memproduksi F-104 Starfighter dan F-5 Tiger Shark, serta Uni Soviet memproduksi MiG-19 Farmer dan MiG-21 Fishbat. Lahirnya generasi kedua jet tempur ini dipicu oleh Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953 yang memaksa negara-negara berpikir ulang tentang alutsista udara yang memiliki peran lebih dari satu. Sementara generasi kedua telah beroperasi, sementara itu pula beberapa negara telah merancang perkembangan atau pengembangan generasi ketiga untuk menutupi kekurangan generasi kedua. Awal tahun 1960-an hingga 1970-an, generasi ketiga telah meluncur. Periode ini adalah periode perang yang dikenang oleh banyak orang, di mana senjata-senjata canggih telah dioperasikan. Pada jet tempur generasi ketiga, penggunaan senjatanya pun makin dipertajam. Berbagai macam persenjataan dihadirkan di generasi ketiga ini, dari rudal udara ke darat sampai bom berpemandu laser. Rudal udara ke udara pada waktu itu bertanggung jawab atas sebagian besar kemenangan udara ke udara. Generasi ketiga ini juga didukung oleh teknologi terbaik kala itu yang bisa mengintersepsi udara ke udara di luar jangkauan visual. Sistem pengenalan dan peringatan medan tempur dan penargetan tidak terlihat. Mesin turbofan yang lebih ekonomis membawa jarak tempuh yang lebih jauh.
Peningkatan daya dorongnya memberikan kemampuan manuver yang lebih baik di seluruh rentang kecepatan. Perubahan utama pada generasi ketiga adalah tidak perlunya lagi melihat langsung lawan untuk menetralisir mereka dan mendapatkan kontrol di udara. Contoh jet tempur generasi ketiga adalah MiG-23 Flogger produksi Uni Soviet, F-4 Phantom II produksi Amerika Serikat, dan Dassault Mirage 3 produksi Prancis. Awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an, generasi keempat meluncur atas dasar pembelajaran generasi sebelumnya. F-14 Tomcat, jet tempur generasi keempat yang pertama kali beroperasi, diproduksi dan dirancang oleh Amerika Serikat, didasari pengalaman tempur dengan pesawat-pesawat MiG buatan Uni Soviet. Terbang perdana pada 2 Desember 1970 dan operasi militer pertamanya adalah Operation Frequent Wind tahun 1975. Beroperasi dari atas kapal induk USS Enterprise, melakukan patroli udara untuk melindungi penarikan mundur Amerika Serikat dari Vietnam. Sempat ditembaki tapi tak ada satupun yang jatuh. Disitulah salah satu kelebihan generasi keempat, di mana pilot terbantukan dalam melakukan misi penyerangan dan juga mengontrol udara. Itu karena generasi ini memiliki keahlian dalam bertukar peran antar udara ke udara dan udara ke darat secara mulus. Kemampuan manuver generasi keempat ini sangat bagus. Itu dihasilkan dari sistem kontrol penerbangan fly-by-wire atau FBW, efek dari kemajuan dalam komputer digital dan teknik integrasi sistem. Ruang kontrol pilot telah beralih ke sistem komputerisasi. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, generasi keempat makin memperbaiki diri dengan sistem radar yang diperbaharui, tautan data berkapasitas tinggi, kendali ditingkatkan, dan kemampuan untuk menyebarkan persenjataan canggih. Pembaharuan generasi ini dikenal sebagai generasi 4.5 atau 4,5. FA-18E/F Super Hornet adalah salah satu contoh pesawat tempur generasi 4,5 yang dikembangkan dari pesawat tempur generasi keempatnya. Baik, kita lanjut ke generasi kelima yang dikembangkan pada rentang waktu tahun 2000-an. Semua teknologi dan kecanggihan 4,5 ada di sini, tapi dengan teknologi yang lebih canggih. Kontrol, komunikasi, dan komandonya telah dikomputerisasi. Dengan sistem digital seperti ini, beban kerja pilot dikurangi, hanya fokus menjatuhkan dan menghalangi musuh. Pilot juga dimungkinkan untuk berkeliaran di udara selama mungkin. Dengan otomatisasi, pilot bisa bertahan dengan kesadaran penuh di medan perang. Karena dengan teknologinya, pilot bisa melihat medan perang tanpa perlu mengatur pesawat untuk mendapatkan gambar 360 derajat. Yang paling canggih dan menjadi ciri khas generasi kelima adalah teknologi siluman, di mana jet tempur ini tidak dideteksi oleh radar musuh. Sebaliknya bisa melihat datang dan mundurnya musuh dari jarak jauh. Lockheed Martin F-22 Raptor adalah yang dianggap pertama datang dengan teknologi tinggi. Dan Lockheed Martin F-35 Lightning II yang dianggap terbaik di generasinya, dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Dan sementara video ini digarap, telah diisukan bahwa generasi selanjutnya dalam tahap pengembangan. Generasi ke-6, generasi yang dianggap super canggih. Meski masih samar-samar, tapi ada banyak bocoran tentang garapan ini. Di mana jet tempur generasi ini bisa dikoneksikan ke drone atau pesawat tak berawak jarak jauh. Teknologi siluman yang makin siluman. Menggabungkan teknologi AI yang bisa mendeteksi kelelahan bahkan ketidakpiawaian pilot untuk kemudian diambil alih penuh oleh AI. Selain itu, desain pesawat yang makin ramping. Cina salah satunya yang dikabarkan telah mengembangkan jet tempur generasi ke-6. Inggris, Jepang, dan Italia juga dikabarkan bekerja sama dalam penggarapan generasi ke-6. Yang paling dekat menuju kecanggihan tempur ini adalah Amerika Serikat, yang tengah menggarap Northrop Grumman B-21 Raider dan berencana mulai beroperasi pada tahun 2027. Penasaran secanggih apa dan perang apa yang akan kita hadapi nanti?